Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku, kembali bertemu dengan channel Media Edukasi dan Dakwah, sebuah channel yang menyajikan tentang tips, trik, tutorial dan informasi tentang pendidikan. Sahabatku, kali ini saya ingin berbagi dengan sahabat sekalian, yaitu bagaimana kita membuat kurikulum operasional di satuan pendidikan, kurikulum merdeka, dan sekaligus saya akan membagikan contoh-contoh kurikulum operasional baik dari tingkat PAUD, SD, SMP maupun tingkat SMA ya. Silakan simak video ini sampai selesai dan nanti akan kami berikan linknya untuk mendownload contoh-contoh dan panduan kurikulum operasional Satuan Pendidikan Kurikulum Merdeka ini. Baik sahabatku, dalam menyusun kurikulum operasional di Satuan Pendidikan ini, apalagi kurikulum baru ini, tentu ada petunjuknya atau panduannya ya, panduan pengembangannya. Diantaranya ini ada panduan pengembangan kurikulum operasional di Satuan Pendidikan. Ini disusun oleh Badan Peneliti dan Pengembangan dan Pembukuan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kita langsung saja ke berikutnya adalah pengantar penyusunan kurikulum operasional di Satuan Pendidikan. Bahwa kurikulum operasional di Satuan Pendidikan ini memuat seluruh rencana proses belajar yang diselenggarakan di Satuan Pendidikan ya, sebagai pedoman seluruh penyelenggaraan pembelajaran. Untuk menjadikan bermakna, kurikulum operasional Satuan Pendidikan ini dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan Satuan Pendidikan ya. Jadi disusun harus berdasarkan konteks dari kebutuhan peserta didik. Kurikulum ini adalah seperangkat rencana pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu ya. Ini sesuai dengan Undang-Undang Sikdinas nomor tahun 2003 ya. Kemudian komponen dalam kurikulum operasional ini disusun untuk membantu proses berpikir dan pengembangan pembelajaran di satuan pendidikan. Dalam pengembangannya, dokumen ini juga merupakan hasil refleksi semua unsur pendidik di satuan pendidikan yang kemudian ditinjau secara berkala guna disesuaikan dengan dinamika perubahan dan kebutuhan peserta didik. Yang perlu Bapak Ibu ketahui dalam menyusun kurikulum operasional Satuan Pendidikan ini ya, ada prinsip pengembangan kurikulum operasional Satuan Pendidikan. Apa prinsipnya? Ada 5 prinsip, diantaranya yang pertama adalah berpusat pada peserta didik ya. Jadi dalam menyusun pengembangan kurikulum operasional pendidikan ini di Satuan Pendidikan ini harus yang pertama adalah berpusat pada peserta didik. Yang kedua itu kontekstual ya. Kontekstual itu menunjukkan kekhasan dan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan. Kemudian yang ketiga adalah esensial. Apa itu esensial? Yaitu memuat semua unsur informasi penting utama yang dibutuhkan dan digunakan di satuan pendidikan. Bahasa yang digunakan lugas, ringkas, dan mudah dipahami. Nah, ini esensialnya. Kemudian yang keempatnya adalah akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan karena berbasis data dan aktual. Dan yang kelimanya adalah melibatkan berbagai pemangku kepentingan ya. Jadi dalam menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan ini harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan ya. Di antaranya mungkin melibatkan komite, kemudian juga melibatkan orang tua, organisasi yang ada di daerahnya, kemudian berbagai sentra serta industri dan dunia kerjanya.
Nah, inilah adalah prinsip dalam pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan. Yang berikutnya adalah tentang profil pelajar Pancasila. Ini sebuah materi yang baru ya, sebagai acuan dalam menyusun visi misi dan tujuan di satuan pendidikan ya. Bahwa untuk pelajar profil pelajar Pancasila ini dirancang untuk menjawab satu pertanyaan besar, yaitu pelajar dengan profil atau kompetensi seperti apa yang diinginkan dihasilkan oleh sistem pendidikan Indonesia, yaitu pelajar Indonesia yang merupakan pelajar sepanjang hayat dan kompeten, berkarakter dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ya. Nah, itulah yang diinginkan ya. Kemudian dalam profil pelajar Pancasila ini memiliki 6 kompetensi ya, diantaranya 1. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian 2-nya berkebinekaan global. 3. Bergotong royong. 4. Mandiri. 5. Bernalar kritis. Dan 6-nya adalah kreatif. Nah, ini harus di dalam profil, menyusun profil pelajar Pancasila harus memuat 6 dimensi ini ya. Selanjutnya komponen kurikulum operasional satuan pendidikan ya. Apa komponennya? Di antaranya kemudian yang pertama karakteristik satuan pendidikan ya. Ini adalah bagaimana karakteristiknya, analisis konteks dirumuskan ya. Di sekolah menggambarkan keunikan sekolah masing-masing. Kemudian visi, misi, dan tujuan ya. Ini komponennya memuat ada visi, ada misi, dan ada tujuan di dalam pendidikan itu ya. Kemudian komponen yang berikutnya yaitu pengorganisasian pembelajaran ya. Pengorganisasian pembelajaran ini diantaranya ada intrakurikuler, ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila, ada praktik kerja lapangan bagi SMK ya. Kemudian ada ekstrakurikuler ya. Kemudian rencana pembelajaran ini menyangkut tentang rencana pembelajaran untuk ruang lingkup satuan pendidikan, kemudian rencana pembelajaran untuk ruang lingkup kelas. Jadi ada 2, yaitu lingkup satuan pendidikan dan lingkup kelas. Kemudian ada pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional, yaitu kerangka bentuk pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional ini dilakukan untuk peningkatan kualitas pembelajaran serta berkelanjutan satuan pendidikan. Pelaksanaan dilakukan oleh para pemimpin satuan pendidikan secara internal dan bertahap sesuai dengan kemampuan satuan pendidikan. Nah, selanjutnya kemudian ada lampiran, yaitu contoh-contoh rencana pembelajaran, ruang lingkup kelas, dan lainnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya memahami kerangka dasar dan struktur kurikulum ya. Apa saja yang menjadi dasar panduan kurikulum operasional satuan pendidikan, apa saja yang ditentukan oleh pemerintah pusat, dan apa saja yang menjadi otonomi satuan pendidikan ya. Bapak Ibu, ini adalah kerangka dasar kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah ya. Yang pemerintah pusat dengan mengacu pada tujuan pendidikan nasional ya. Ini tujuan pendidikan nasional, kemudian profil pelajar Pancasila, kemudian standar kompetensi lulusan, kemudian ada standar isi, ada standar proses, kemudian ada standar penilaian. Untuk standar proses itu ada capaian pembelajaran, ada struktur kurikulum, dan ada prinsip pembelajaran dan asesmen. Kemudian capaian pembelajaran itu memuat ada visi dan misi satuan pembelajaran, kemudian ada konteks dan kebijakan lokal. Nah, ini adalah kerangka dasar kurikulumnya. Selanjutnya bagaimana kita memahami kerangka dasar dan struktur kurikulum ya. Di antaranya kita harus memahami tujuan pendidikan nasional, kemudian memahami profil pelajar Pancasila,
kemudian kita standar nasional pendidikan dan standar kurikulum, serta prinsip pembelajaran dan asesmen, serta capaian pembelajaran. Selanjutnya proses penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Bapak Ibu, ini adalah prosesnya dalam menyusun operasional satuan pendidikan. Proses penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan yang pertama adalah tentunya tujuan pendidikan nasional, kemudian profil pelajar Pancasila, kemudian struktur kurikulum, capaian pembelajaran, prinsip pembelajaran, dan asesmen. Ya. Di dalam struktur kurikulum capaian pembelajaran ini, di sini juga akan memuat beberapa komponen. Ya. Di antaranya ada menganalisis konteks seperti karakteristik satuan pendidikan, kemudian merumuskan visi dan misi serta tujuan, kemudian menentukan pengorganisasian pembelajaran. 4. Menyusun rencana pembelajaran, kemudian merencanakan pendampingan, evaluasi, dan pengembangan pengembangan profesional. Kemudian ada evaluasi jangka pendek, dan seperti evaluasi semester atau evaluasi per tahun. Selanjutnya, analisis karakter satuan pendidikan untuk menentukan visi, misi, dan tujuan pendidikan. Ini Bapak Ibu sekalian, ini adalah proses berpikir untuk menganalisis karakter kurikulum satuan pendidikan dan merumuskan visi dan misi tujuan. Ya. Apa analisanya? Apakah satuan pendidikan sudah memiliki visi, misi, tujuan yang ajak atau yang tetap? Kemudian analisis karakteristik lingkungan belajar satuan pendidikan, merumuskan visi, misi, tujuan satuan pendidikan, kemudian analisa kebutuhan satuan pendidikan, kemudian menyusun strateginya. Ya. Di antaranya apakah sudah memiliki strategi mendesain pengorganisasian pembelajaran. Nah, itu. Kemudian analisis karakteristik satuan pendidikan. Analisisnya ya. Di antaranya ada prinsip-prinsip analisis lingkungan seperti melibatkan perwakilan warga satuan pendidikan, menggunakan data-data yang diperoleh dari situasi nyata atau real ya, kondisi yang ada di sekitarnya, mengalokasikan waktu yang cukup untuk pengumpulan, pengorganisasian, analisis, dan dokumen data. Kemudian memilih informasi dan relevan, menyimpulkan untuk mengembangkan strategi dan solusinya. Ya. Kemudian berikut adalah cara untuk mengumpulkan informasi dengan cara kuesioner, wawancara, diskusi kelompok, kemudian observasi, rapor pendidikan. Nah itulah sahabat sekalian ya, bagaimana sedikit saya menjelaskan tentang kita menyusun kurikulum satuan operasional satuan pendidikan ini, dan yang lebih jelasnya Bapak Ibu nanti akan dapat melihat contoh-contoh ya yang akan saya bagikan ya. Contoh-contoh tersebut di link di video ini ya. Silakan nanti di-download saja karena contohnya ini sangat lengkap sekali, baik ada panduan pengembangannya, kemudian ada contoh kurikulum operasional tingkat PAUD, kemudian tingkat SD, kemudian SLTP, SMA, dan SMK ya. Semuanya ada di sini, silakan ya di-download saja ya di link di video di bawah ini. Sahabatku, terima kasih, demikianlah sudah bersama-sama belajar bagaimana cara mengelola pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan di kurikulum Merdeka ini. Terima kasih sudah berpartisipasi menonton video ini, dan jika video ini bermanfaat untuk sahabat sekalian, mohon dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih, sampai bertemu kembali pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.